Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Mahendra Pratama. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai asesmen 1, yaitu studi case marketplace atau e-commerce. Nah, di sini itu kita diminta untuk membuat sebuah program. Nah, di sini untuk untuk modul pengirimannya ini kita akan membutuhkan beberapa kebutuhan. Ada yang berisikan nama penjualnya, alamat penjual, nama pembeli, alamat, ongkos, nama ekspedisi atau jasa yang digunakan, dan juga nomor resi. Nah, selain data yang ada di atas, kita akan menggunakan beberapa data opsional, komponen opsional. Di sini ada biaya asuransi. Misalkan kalau data itu ditambahkan, maka status asuransinya itu akan aktif. Kemudian untuk send as dropshipper sebagai dropshipper. Nah, data ini beda dengan nama dan alamat penjual. Jadi data yang ditampilkan adalah data dropshipper. Data tambahannya contohnya ada nama dropshipper, alamat dropshipper. Nah, jika ditambahkan maka akan mengaktifkan status dropshippernya. Kemudian jika pembeli hanya menggunakan jasa asuransi tanpa menjadi dropshipper juga. Nah, di sini maksudnya jika dia ini menggunakan jasa asuransi, jadi tanpa dia menjadi dropshipper, ongkos kirim lebih dari 20.000, maka pembeli akan mendapatkan diskon ongkos kirim sebesar 5.000. Nah, tugasnya di sini adalah dari modul pengiriman tersebut kita harus memfasilitasi komponen tambahan dengan memanfaatkan fitur polymorphisme overloading. Nah, struktur konstruktor overloading harus dapat memfasilitasi data utama saja, data utama dan data asuransi, data utama dan dropshipper, data utama, asuransi, dan dropshipper. Nah, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Oke. Nah, di sini saya sudah membuatkan 5 buah kelas. Dia ada kelas jual beli, customer, dropship, perusahaan jasa atau di sini ekspedisinya ya, dan juga seller atau pembelinya. Nah, saya mulai dari sini. Nah, di sini saya menggunakan inheritance, jadi pewarisan dari seller. Jadi si seller ini di sini dia berperan sebagai induknya. Jadi induknya dan si dropship ini sebagai anak. Jadi apapun atribut yang ada di dalam seller itu akan diadopsi oleh si dropship. Nah, di dalam dropship sendiri ini kita membuat atribut tersendiri tadi. Seperti yang diminta harus ada nama dropshipper, alamat dropshipper. Kita menggunakan getter setter. Nah, di sini juga saya menggunakan polymorphisme statis. Nah, polymorphisme statis ini dia menggunakan metode overloading. Nah, metode overloading itu kan syaratnya kita harus menggunakan metode yang sama, parameternya berbeda. Kemudian untuk returnnya itu dia bisa berbeda atau bisa sama. Nah, di sini kita menggunakan override juga. Di sini, nah ini untuk menampilkan info daripada dropshipnya, dari namanya pengirimnya siapa, alamat pengirimnya siapa. Kemudian dari seller, nah ini dari seller tadi kita akan menggunakan objek atribut nama seller, alamat seller, dan asuransi. Nah, asuransi ini kita gunakan boolean. Jadi apakah dia benar atau tidak, nanti kita akan cek melalui instance of atau instansiasi. Nah, di sini saya sudah membuat getter setternya. Sama di seller juga saya menggunakan overloading. Metodenya sama, parameternya berbeda. Tapi untuk yang ini saya akan meminta untuk asuransi saja. Oke, di sini akan dia di dalam info juga dia akan mencetak nama pengirim, alamat pengirim. Kemudian sama halnya untuk perusahaan jasa atau si ekspedisinya ini. Sini saya gunakan nama ekspedisi string, nomor resinya string, double untuk biaya kirim karena untuk biaya itu pastinya akan dicetak dalam bentuk desimal. Kemudian di sini saya sudah membuat konstruktornya. Ada nama ekspedisi, nomor resi, biaya kirim, dan ini data-data yang akan kita print nanti. Untuk customer, di sini ada nama customer, alamat customernya di mana. Sama, saya menggunakan konstruktor dan ada info customernya. Nah, di dalam jual beli ini saya sudah set ini untuk value-nya. Jadi misalkan nama variabelnya dari dropship ini
seller Tokped yang pertama, yang kedua seller Shopee, seller Lazada, seller Bukalapak. Kemudian ada customernya siapa namanya dan perusahaan jasanya atau ekspedisinya siapa nih. Nah, dan jadi ini true jika dia pembeliannya itu lebih dari yang diminta. True. Kemudian kita masukkan saja, misalkan harganya sekian. Kemudian di sini transaksi jual beli berdasarkan nomor transaksi antar customer, seller, dan jasa pengirim. Jadi dari si jual beli ini, misalkan jual beli 1, nah ini dia akan mengambil transaksi yang pertama. Transaksi pertama itu seller Tokped misalkan, terus ada customernya BL, ini jasa pengiriman jasa fly, dan seterusnya sama. Nah di sini saya membuat juga atribut untuk jual beli ini ada transaksi. Nah ini merupakan salah satu atribut yang sebenarnya digunakan dalam transaksi. Dan untuk ini sebenarnya saya mengambil dari, untuk seller ini saya ambil dari kelas seller, saya memanggil customer dari kelas customer, jasa dari kelas perusahaan jasa. Nah di sini saya cetak info jual belinya. Nah berdasarkan tadi transaksi, jadi di sini nomor transaksinya misalkan nomor 1. Nah di sini cetak jasanya dari info jasa. Info jasa ini metode yang ada di dalam kelas perusahaan jasa. Terus seller ini kita ambil dari kelas seller, customer dari metode kelas customer. Nah kemudian sini ada metode hitung asuransi. Nah untuk hitung asuransi ini saya di sini saya buat di bawah sini, if seller kita mengambil asuransi, get asuransi ya. Nah else maka kita cetak. Nah cetak di sini untuk insuransinya itu kita gunakan double karena bentuknya desimal, ada digit setelah titik tersebut. Kemudian nah instance of ini sebenarnya dia ini operator biner, dia mirip kayak plus plus atau lebih dari atau kurang dari, tapi bedanya di sini adalah kalau si instance of ini, instansiasi ini, dia untuk menguji apakah objek ini merupakan super type dari type tersebut. Nah jadi misalkan si seller ini apakah dia ini super type daripada si dropship gitu. Jadi untuk menguji saja. Dan di sini untuk jasa. Dan di sini untuk jasa biaya kirimnya tadi, kalau kita ingin mengambil nominal asuransinya itu, kita ngambil biaya, kita get biaya kirimnya dulu. Jika dia lebih besar atau sama dengan 30.000, maka dia akan mendapatkan nominal insurance 4.000. Tapi jika tidak kurang dari 30.000, dia akan mendapatkan 2.000 saja gitu. Kemudian kita cetak di sini untuk nominal asuransinya, kita ambil dari si insurance tadi. Saat dijalankan maka hasilnya akan seperti ini. Nah hasilnya akan seperti ini. Transaksi 1 ini ada nama resinya, nama jasanya siapa, biaya kirimnya sekian, nama pengirimnya tadi dropshipper 1, kemudian alamat pengirim dari Solo, misalkan nama penerima Febri dari Boyolali, nominal asuransinya nih 2.000 karena dia tadi kan di sini tadi dia kurang dari 30.000, maka dia hanya mendapatkan nominal asuransi 2.000. Sama untuk yang lainnya kurang lebih sama. Ya, mungkin dari saya sekian. Akan saya lanjut lagi ke soal nomor 2.